Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bapak Ibu, para jamaah dan adik-adik yang sedang mengikuti KKN, dari mana ini? Bukan dia bawa adik, bukan dia ya? Mari kita memulai kegiatan taklim pada malam ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan dengan berdoa agar amalan kita ini dijadikan sebagai amal yang soleh dan amal yang ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al amali kullahu salihah waj'alhu liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin bihi syai'an. Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas karena mengharap wajahmu. Dan janganlah engkau menjadikan di dalam amalku bagian untuk siapapun. Kita lanjutkan doa yang kedua, agar kita diberikan oleh Allah ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Satu lagi ya. Allahumma zidni imana wa fiqha wa yakina wa ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan iman, pemahaman, keyakinan, dan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah yang dirahmati Allah, juga adik-adik yang saya cintai, saya banggakan, maknanya pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai
tema besarnya adalah jangan tertipu dengan amalmu. Kita akan sampai pada bagian yang keempat ini ya. Karena kita sudah membahas bagian pertama, kedua, dan ketiga. Karena bagian yang keempat, supaya kita tidak tertipu dengan amalan kita, maka hendaklah kita menjauhi 16 perkara yang dapat menggugurkan amal kita. Tentu ini sangat penting, karena betapapun dan berapapun amal yang kita lakukan, kalau kita tidak hati-hati, kita tidak waspada, amal-amal yang kita lakukan bisa gugur, bisa terhapus, bisa rusak. Kalau kita tidak menjauhi perkara-perkara yang nanti akan kita sampaikan. Dan kasus seperti ini, orang yang banyak beramal tetapi amalannya itu tidak berguna, amalannya itu gugur, itu diceritakan Allah di dalam Al-Quran. Allah mengungkapkan tentang adanya kasus orang-orang yang beramal tetapi amalannya itu gugur, sebagaimana yang dijelaskan Allah di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai dengan 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihim fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Dzalika jazaohum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Ini terdapat di surat Al-Kahfi 103 sampai dengan 107. Ini terjemahannya. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan padamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Jadi orang-orang ini sebenarnya amalannya banyak, tapi sia-sia. Dan mereka menyangka kalau mereka itu telah melakukan amalan-amalan dengan sebaik-baiknya, tapi gugur amalan-amalannya itu. Mengapa? Karena mereka itu orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikian balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai Allah. Ini satu sisi mereka itu banyak beramal, bahkan mereka menyangka kalau amalan yang dilakukan itu amalan yang sebaik-baiknya, tapi sama sekali tidak ada manfaatnya. Semua amalannya itu gugur. Nah, disebabkan karena mereka kufur. Ini yang menjadikan sebab kenapa amalan-amalan yang mereka lakukan itu adalah menjadi kufur. Surat Al-Kahfi 103 sampai 106 ya. 106.
Nah, Bapak Ibu sekalian, juga ada firman Allah di surat Al-Ghasyiyah yang kurang lebih hampir sama, menceritakan tentang orang-orang yang banyak beramal, tetapi amalan yang dilakukan itu sama sekali tidak bermanfaat. Mereka sudah merasa banyak beramal. Surah Al-Ghasyiyah. Hal ataka haditsul ghasyiyah? Apakah telah datang kepada kamu berita tentang hari kiamat? Wujuhu yauma idzin khashi'ah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang terhina dan tertunduk. Padahal amilatun nasibah. Ketika di dunia mereka itu telah banyak beramal, sampai nasibah, sampai lelah, sampai payah. Tasla narun hamiyah, tapi ia akan masuk di neraka yang sangat panas. Tusqa min ainin aniyah. Mereka diberikan minum dari mata air yang sangat panas. Padahal mereka ini ketika di dunia amilatun nasibah, banyak beramal. Ini yang dimaksud dengan orang tertipu dengan amalnya itu. Sampai nasibah, amalnya itu sampai berpayah-payah dia. Namun mereka akan dimasukkan Allah ke dalam api neraka. Ini semata-mata dengan amal itu belum bisa mengantarkan orang selamat dari api neraka. Masih harus dilihat apakah ada perkara-perkara yang bisa menggugurkan amalnya atau tidak. Apakah ada perkara-perkara yang bisa merusak dari amal-amal yang dilakukan oleh seseorang itu atau tidak. Disinilah pentingnya kita ini. Satu sisi kita harus banyak beramal, tapi juga kita harus waspada. Jangan kita tertipu hanya dengan amalan kita, sementara kita tidak waspada terhadap perkara-perkara yang bisa menggugurkan amal kita. Ini ayat-ayat yang menceritakan tentang orang yang beramal tetapi amalnya tidak bisa mengantarkan dia masuk surga, akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat yang lain, kalau tadi itu kafir ya, orang kafir. Ini ada ayat yang lain tidak mengenai orang kafir ini, tapi juga bisa mengenai kepada kita semua. Di surat Al-Baqarah 266 ini. Ayawat dua hadukum antakuna lahu jannatun min nakhili wa anabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu tibaru wa lahu dzurriyyatun du'afa wa asabahu isarun fihi narun fahtarqat. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Apakah ada salah seorang di antara kamu yang ingin mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ini? Dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tua pada orang itu, sedangkan dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil, maka kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api lalu terbakar, sehingga orang itu tidak bisa menikmati hasil dari kebunnya. Padahal sangat dibutuhkan. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu supaya kamu memikirkan. Ini adalah perumpamaan. Saya baca dalam tafsir Hidayatul Insan itu mengutip pendapat Ibnu Abbas. Perumpamaan di atas untuk orang yang mengerjakan ketaatan sekian lama, taat ya. Ibaratnya seperti orang yang memiliki kebun tadi. Kebunnya banyak menghasilkan buah-buahan. Ketaatannya itu sebenarnya banyak menghasilkan pahala.
Tapi setan mendatangi, akhirnya ia terbawa oleh kebujukan setan dan mengerjakan maksiat, sehingga amal solehnya habis oleh kemaksiatannya. Satu sisi amalnya banyak, tetapi dia nggak waspada. Dia masih banyak melakukan perbuatan maksiat, sehingga kemaksiatannya itu bisa menghabiskan amal-amal kebaikan. Itu ibarat seperti orang yang punya kebun tadi. Jika berharap bisa memetik buah dari kebun yang ada dengan berbagai macam buahnya tadi, tapi ternyata kena api sehingga nggak bisa menghasilkan apa-apa. Itu ibaratnya orang yang banyak beramal tapi amalnya rusak. Kalau As-Sa'di itu memberikan perumpamaan ini khususnya ditujukan orang yang sebelumnya beramal soleh karena Allah, baik berupa sedekah, khususnya sedekah ini, maupun yang lain. Lalu dia mengerjakan amalan yang merusak amal solehnya itu. Misalnya ini sedekah itu bisa nanti dirusak oleh menyebut-nyebut, undat-undat namanya. Sedekahnya banyak, sudah dapat pahala sebenarnya, tapi menjadi gugur karena dia banyak undat-undat terhadap sedekahnya itu. Itu seperti orang yang punya kebun, ternyata dia tidak bisa menikmati hasil kebunnya. Banyak orang yang melakukan amal kebaikan, tapi dia tidak bisa menikmati hasil dari amal kebaikannya. Maka ini penting untuk kita waspadai. Satu sisi kita ini harus saling banyak beramal, tapi kita juga harus menjauhi perkara-perkara yang bisa merusak, bisa menggugurkan amal kita. Dan dengan kata lain, kita jangan terbuai, tertipu, merasa sudah banyak beramal, tapi kita tak waspada terhadap hal-hal yang bisa merusak amal kita. Karena itu Bapak Ibu, saya akan menyampaikan tentang perkara-perkara yang bisa merusak amal kita. Tadi saya sebutkan ada 16 perkara ya. Dalam istilahnya disebut dengan nawaqidul a'mal atau mufsidatul a'mal. Bahasa Arabnya penggugur amal atau perusak amal. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi, ada 16 jumlahnya ini. Ini tentu semuanya kita dasarkan kepada nas atau keterangan-keterangan yang ada di dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadis yang sahih. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan 16 penggugur amal. Kalau kita klasifikasi atau kita kelompokkan, penggugur amal itu terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah penggugur yang bersifat menyeluruh, atau istilahnya itu kulliyah. Dikatakan menyeluruh karena perkara ini bisa menggugurkan semua amal seseorang, bahkan seluruh bagian iman dan amalan itu habis semuanya. Ini yang tentu sangat berbahaya. Jadi jika ini dilakukan seseorang, maka seluruh amalannya itu menjadi gugur, tidak tersisa sedikit pun. Itu yang disebut dengan nawaqidul a'mal al-kulliyah, penggugur amal yang bersifat menyeluruh. Sedangkan yang kedua,
itu bersifat juz'iyah atau sebagian. Jadi penggugur amal yang bersifat sebagian, membatalkannya hanya sebagian amal, sedangkan sebagian yang lain masih ada. Jadi ini lebih ringan dibandingkan dengan yang pertama tadi. Jadi kalau misalnya yang digugurkan itu sedekahnya misalnya, ya yang gugur hanya sedekah. Amalan yang lain masih tetap, amalan sholatnya dan yang lain-lain masih tetap. Jadi yang gugur itu hanya amalan-amalan tertentu yang berkaitan dengan pengguguran ini, dengan yang menggugurkan ini. Jadi maka saya katakan tadi kalau ini itu lebih ringan. Meskipun lebih ringan ya tetap harus kita waspadai dan tidak menjadi pilihan kita. Meskipun lebih ringan, kita jangan memilih yang kedua ini. Ya. Tetap kita berusaha untuk menjauhi. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama yang menggugurkan semua amal itu ada tiga perkara. Yang pertama itu adalah kufur. Orangnya disebut dengan orang kafir, atau nifak. Orangnya disebut dengan munafik. Apa bedanya orang kafir dan orang munafik? Kalau orang kafir itu terang-terangan, secara lahiriah dia menyatakan memang kafir. Tapi kalau orang munafik, lahiriahnya mengatakan beriman, tapi hatinya kufur. Pada dasarnya orang munafik itu juga kufur. Orang kafir yang tidak jantan, namanya orang munafik. Tidak jantan itu maksudnya tidak mau terang-terangan. Kemudian yang kedua itu orang murtad. Apa bedanya orang kafir dan orang murtad? Ya, kalau orang murtad itu pernah jadi orang Islam, lalu dia melakukan kekufuran sehingga dia menjadi kafir, tapi pernah dia menjadi orang Islam. Yang ketiga itu adalah syirik, mempersekutukan kepada Allah. Yang dimaksud syirik di sini adalah syirik besar. Ya. Bapak Ibu sekalian, tentu saya tidak menerangkan secara detail ya, satu persatu. Saya cuma menunjukkan saja ini dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya perkara-perkara tersebut bisa menggugurkan amal. Yang pertama tentang kufur. Bahwa kufur itu bisa menggugurkan amal, seluruh amal. Itu bisa dibaca di surat Ibrahim ayat 18, juga di surat An-Nur ayat 39. Jadi orang kafir itu nanti semua amalnya itu dijadikan Allah sebagai debu-debu yang berterbangan. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Meskipun mereka di dunia itu banyak melakukan amal kebaikan, bahkan mungkin kebaikannya lebih banyak daripada yang dilakukan orang Islam. Tetapi karena mereka kufur, menjadikan semua amalnya itu tidak ada nilainya. Ya. Nanti bisa dibaca di surat Ibrahim ayat 18 dan An-Nur 39. Di sini saya mengemukakan tentang definisi kafir ya. Kafir itu sudah didefinisikan oleh para ulama. Apa kafir itu? Kufur itu. Kufur itu sifat bagi siapa saja yang mengingkari sesuatu yang Allah telah wajibkan untuk diyakini.
setelah Allah menyampaikannya, baik menolak dengan hati saja tanpa diucapkan atau dengan lisan tetapi tidak dengan hatinya, cukup dengan lisan itu sudah menjadikan kufur, atau dengan kedua-duanya, atau melakukan perbuatan yang dinyatakan nas bahwa itu bisa mengeluarkan dirinya dari sebutan iman. Jadi itu namanya kufur, Bapak Ibu. Terhadap perkara-perkara yang wajib diimani, tapi orang itu mengingkari, itu berarti orang itu kafir. Misalnya kewajiban beriman kepada Allah, tapi orang nggak mau beriman, mengingkari, itu kafir namanya. Kewajiban beriman kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW, tapi dia mengingkari, itu namanya dia kafir. Kewajiban beriman kepada Al-Quran, bahkan mengingkari salah satu saja dari ayat Quran itu bisa menjadi kafir. Sebab kita itu dituntut untuk meyakini Al-Quran semua ayatnya, satu pun nggak boleh diingkari. Kalau sampai mengingkari itu bisa menjadi kufur. Maka kita harus hati-hati. Dasarnya itu surat Al-Maidah ayat berapa ya? 15. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang kufur kepada keimanan, kufur kepada perkara yang harus diimani, maka amalnya itu terhapus dan di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Itu namanya kufur. Ya. Kalau itu dilakukan sejak awal, ya itu namanya orang kafir asli. Memang sejak awal dia sudah mengingkari. Tapi kalau dilakukan oleh orang Islam, itu namanya murtad namanya. Kalau ada orang Islam yang mengingkari salah satu ayat Al-Quran, itu kufur sebenarnya. Meskipun dia ngaku sebagai orang Islam, itu menjadikan semua amalnya berhapus. Nah, kita harus hati-hati. Termasuk juga kewajiban-kewajiban yang harus kita yakini kebenarannya, atau larangan-larangan yang harus kita yakini kebenarannya, itu kalau sampai diingkari itu bisa menjadi kufur. Orang mengingkari kewajiban sholat, kufur itu. Karena kewajiban sholat itu harus diyakini kebenarannya. Kalau sampai orang mengingkari itu kufur. Ya. Atau orang mengingkari larangan Allah, berzina misalnya, atau makan riba misalnya, itu larangan yang harus kita yakini kebenarannya itu, Pak. Larangan itu memang benar, benar-benar dilarang. Namanya zina, minuman keras itu memang dilarang. Kalau orang itu mengingkari larangan tersebut, maka kufur ya. Nah, itu berbahaya. Ketika orang itu meninggalkan suatu kewajiban, jangan sampai mengingkari. Kalau dia meninggalkan itu ya karena mungkin rada malas, orang over. Tapi sampai yakin, oh yakin lah sholat itu wajib. Nah itu masih aman dia. Dia masih Islam, belum tidak kafir ya. Karena dia masih mengakui. Yang menjadi kafir itu kalau dia meninggalkan dan mengingkari. Karena sholat itu adalah kewajiban yang diyakini kebenarannya. Atau mungkin orang berjudi, ditanya kok sama judi,
Tak jadi perasaan sampai piye. Ya aku aja nih yo ngerti kok iki dilarang. Aku ngerti. Itu dosa aja. Jangan kok judi ya piye ya. Ketane ya enak. Niku tasnya aman Pak. Imannya masih aman dia masih selamat. Tapi kalau dia mengingkari larangan itu, nah itu menjadi jatuh kufur ya. Karena dia sudah yakfur bil iman, mengingkari sesuatu yang harus diimani kebenarannya. Nah ini yang kita tidak sering kita tidak memperhatikan. Di kufur itu kalau orang mengingkari kepada perkara-perkara yang harus diimani kebenarannya, itu namanya kufur. Ini yang bisa menyebabkan amal seseorang itu menjadi terhapus. Maka itu Bapak Ibu, ya kita ini harus jujur lah, belum bisa mengamalkan semua yang diwajibkan Allah. Gimana? Belum bisa meninggalkan semua yang dilarang. Gimana? Tapi sekali-kali jangan mengingkari. Itu bahaya kalau mengingkari. Kalau memang belum bisa melakukan, akui aja, memang belum bisa. Itu kita nih saya yakin bener nih. Kan banyak ayat Quran itu yang belum kita amalkan, banyak sekali. Yang berkaitan dengan harus menegakkan hukum kisos, kita belum mengamalkan. Menegakkan apa itu namanya orang berzina itu harus dijilid, itu kan perintah Quran. Iya. Orang yang mencuri harus dipotong tangan, itu Quran. Tapi kita belum bisa mengamalkan, akui saja. Ya, karena kita nggak punya kekuasaan. Jangan sampai kita mengingkari hukum kisos, mengingkari hukum potong tangan, bahaya, bisa kufur kita. Karena itu perkara yang harus kita yakini kebenarannya, ayatnya jelas. Ini berkaitan dengan masalah kufur. Ada yang memberikan definisi kufur itu mengingkari suatu bagian dari ajaran Islam, metode di mana tanpa bagian itu keislaman orang menjadi batal atau tidak sempurna. Tidak sempurna saja kalau diingkari itu tidak boleh. Ini sunnah. Masalah sunnah saja kalau diingkari bisa. Kalau menurut definisi ini bisa kufur. Ya. Jadi kalau kita belum bisa melakukan ya nggak melakukan aja, jangan diingkari. Kalau mengingkari itu bisa menjadi kufur. Jadi kita harus hati-hati dengan perkara yang disebut dengan kufur. Kemudian ini uraiannya saya kira nanti saya kirim ke Pak ya. Ini ada macam-macam kufur, ada 5 itu. Ada kufur mendustakan, ada kufur karena sombong, ada kufur karena ragu-ragu, ada kufur karena orang berpaling, dan yang kelima termasuk kufur karena nifak, termasuk yang tadi. Ini tentang macam-macam kufur. Dan salah satu contoh Bapak Ibu ya, kufur karena sombong itu adalah iblis. Iblis itu kan sebenarnya sebelumnya kan orang yang sangat taat, iblis itu Pak. Ahli ibadah iblis itu. Menjadi kufur itu hanya gara-gara satu hal saja. Diperintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, dia menentang Pak. Hanya satu itu saja. Ya. Lalu dia melawan. Aba wastakbaro wa kana minal kafirin. Jadi salahnya iblis itu cuma satu sebenarnya. Diperintah sujud, dia membantah, melawan dengan perintah. Ini dia menjadi kufur.
Ini contoh. Makanya kita harus hati-hati. Kalau belum bisa mengamalkan itu jangan sampai melawan. Jadi iblis nanti. Ya. Sekali saja kalau melawan itu bisa jatuh kufur itu kan. Contohnya seperti iblis itu. Ya. Nah, itu namanya kufur karena sombong. Ya. Karena sombong, itu namanya kufur. Istikbar namanya. Karena kesombongan. Nah, untuk bilang dari. Nah, Bapak Ibu, salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita dilindungi dari kufur, ini adalah doa yang ada di tayangan ini ya. Ini diriwayatkan di semua perawi ini, semua sunat, semua musnad ini ada. Tirmidzi, ada Ahmad, ada. Rasulullah mengajarkan doa kita kepada kita sebagai berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari kufur. Ditambah dari fakir. Kufur dulu. Ya Allah, semuanya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini petunjuk Nabi supaya dibaca tiap hari. Doa itu salatan hina tumsi wa hina tusbihu salatan. Tiap pagi dibaca 3 kali dan sore 3 kali. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Berarti berapa kali ini? 6 kali. 6 kali. Ini yang doa ini. Masih ada lagi. Ada lagi doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wasyiqaqi wan nifaqi wasum'ati wa riya. Masih ada lagi. Yang ini aja 6 kali dibaca. Pagi 3 kali, sore 3 kali. Apa artinya ini Bapak Ibu? Apa maknanya? Kenapa Nabi kok sedemikian? Ya, wanti-wanti supaya buat perlindungan ini. Dan Nabi sendiri juga membaca. Dan Nabi seorang Rasul, imannya kurang apa nih? Tapi Nabi tetap berlindung. Itu menunjukkan namanya kufur itu perkara yang sangat rawan sekali. Ya. Sehingga kita jangan merasa aman atau sabar kufur. Bahaya sekali. Jadi kalau Nabi mengajarkannya sampai 6 kali menunjukkan ini perkara yang sangat rawan dan sangat berbahaya. Ya. Itu pentingnya kita belajar seperti ini ya. Kita mengikuti kajian ini kan juga dalam rangka supaya kita tahu konsep iman, konsep kufur itu bagaimana. Yang kemudian diharapkan kita semua bisa menjauhi yang namanya kufur. Jadi ini perlu kajian khusus. Ya. Monggo ini Bapak Ibu nanti dibaca ya. Sampun rutin mau juga. Apa? Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Ini sudah potongan doa Pak. Sebelumnya ada Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Sampai sini. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri la ilaha illa anta. Jadi maknanya kenapa Rasulullah itu mengajarkan kita doa ini sampai banyak kali menunjukkan bahwa ini perkara yang harus kita waspadai, ini perkara yang rawan. Dan tentu yang paling
pertolongan Allah untuk bisa menghindari ini. Jadi kita harus menghadirkan Allah untuk bisa menolong kita agar terlindungi dan terjaga dari yang namanya kufur. Kita upaya berdoa, berusaha, ya, beristighfar kita, mohon ampun. Nah, jadi Bapak Ibu, urusan kufur ini urusan sangat penting untuk kita pahami supaya kita bisa menjauhi yang namanya kufur. Mungkin nanti kita sambung lagi pada kesempatan kapan-kapan nanti ya, kita terangkan tentang konsep kufur itu bagaimana ya. Ini tadi kan kita hanya mencuplik perkara yang bisa menggugurkan amal. Jika kita tidak mendalami tentang pembahasan masalah kufur. Baik Bapak Ibu sekalian, ini sudah masuk waktu bisa nih. Nanti dilanjutkan berarti. Saya manut saja. Mungkin ada cara atau kegiatan yang penting sehingga pengajiannya cukup sampai di sini. Sambutan yang baik. Jadi untuk kali ini kita simpulkan sampai Isya, ada deh. Tergantung kamu tenang. Berdiri dan cara 17-an kita ini. Bapak Ibu, demikian pengajian yang kita sampaikan pada malam ini. Tadi jumlahnya ada 16 sebenarnya. Tapi insya Allah yang lain-lain nanti tidak terlalu banyak bahasanya. Ya, saya lebih menekankan masalah kufur ini tadi. Supaya meninggalkan sholat dengan sengaja, kalau dia mengingkari kafir biasanya. Kalau mengingkari. Tapi kalau dia tidak mengingkari, nah ini ada dua pandangan. Kafir, tapi kafir kecil ya. Dia masih muslim Pak. Karena dia masih meyakini sholat itu wajib. Kenapa kalau ditinggalkan? Ya mungkin karena pakai melu 17-an atau lupa. Ditambahnya tetap masih wajib. Ini itu masih aman ya. Ini nanti konsekuensinya berapa? Kalau dikatakan kafir, meninggal jangan disolati. Iya, kenapa? Karena orang meninggal dalam keadaan kafir itu nggak boleh disolati. Makanya kalau saya husnuzon aja kalau saya. Meskipun dia mungkin jarang sholat, tapi saya husnuzon masih yakin bahwa dia wajib. Kalau saya itu saya lagi boleh? Ya boleh. Kalau harus begitu. Harus tobat memang. Nah, ini dia masuk Islam kembali. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu tidak layak kalau misalnya meninggalkan sholat misalnya, atau melakukan yang dilarang jangan menentang. Bisa diakui aja dia dilarang. Merasani, kok merasani ya dilarang nih. Iya, merasani saya ingin merasani, jadi sampai nih. Tapi kalau mengatakan halal boleh, nah itu bahaya. Merasani itu sebut Quran pasti dilarang. Quran itu ayat tabak. Terus kita yakini itu kebenarannya bahwa itu dilarang. Saya kira demikian Bapak Ibu. Insya Allah kita semua bisa menjaga diri, dan yang lebih penting kita berlindung pada Allah. Jangan sampai ada kekurangan kita lakukan. Itu bisa sangat berbahaya. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
warahmatullahi wabarakatuh.